Realme GT2 series ponsel pintar terbaru dari Realme akan rilis secara global setelah sukses rilis secara eksklusif di China. Dipastikan Realme GT2 series global akan mulai dipasarkan lewat pasar Asia dan Eropa terlebih dahulu. Selepas itu penyebaran ponsel pintar terbaru Realme itu akan dirilis meluas ke kawasan lainnya termasuk ke Indonesia. Realme sepertinya akan segera meluncurkan ponsel terbarunya Realme GT2 Pro dan GT2 biasa. Hal itu terungkap dari bos Madafsat, Presiden Unit Bisnis Internasional Realme di Twitter. Dia mengatakan begini, "Galaksi penuh dengan bintang dan kami selalu mencari yang paling terang. Bersinar cerah seperti biasanya, Realme GT2 Pro akan segera menampilkan layar datar terbaik di antara semua ponsel Android." Kira-kira begitu guys, kata bos Realme Global. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Realme dikabarkan sedang menyiapkan garapan ponsel terbarunya, yakni Realme GT Series. Bulan perilisan globalnya pun kabarnya sudah bocor, yang dimana smartphone ini disinyalir bakal hadir pada Februari hingga Maret 2022 di global. Kemudian kini Realme GT2 akhirnya telah mengantongi sertifikasi tingkat kandungan dalam negeri Kemenperin Indonesia. Sertifikasi bernomor RMX 3311 diajukan oleh PT Sukov Indo terhitung sejak 9 Februari 2022. Pas kami ngecek di situs sertifikasi lain, seperti NBTC Thailand dan Siri Malaysia, kode nomor RMX 3311 juga merajut kepada Realme GT2. Jadi kami bisa pastikan Realme GT2 ini masuk ke pasar Indonesia. Buat kalian yang sudah ada planning untuk membeli Realme 9 Pro Plus, sepertinya harus berpikir ulang lagi guys. Sekedar informasi, setiap perusahaan pembuat smartphone tidak bisa secara asal-asalan menjual produk mereka di Indonesia. Hal ini dikarenakan akan serangkaian proses pengujian perangkat yang harus dilalui. Singkatnya, semua perangkat telekomunikasi seperti smartphone, tablet, dan produk elektronik lainnya harus mengantongi sertifikat TKDN dan Postel terlebih dahulu agar mendapat izin edar. Jadi berhubung Realme GT2 sudah disertifikasi TKDN, maka dapat dipastikan bahwa HP tersebut akan segera diluncurkan di Indonesia. Oke, mungkin nggak usah banyak bacot karena kami akan mempersingkat waktu. Langsung aja kalian simak pembahasan lengkap mengenai harga dan spesifikasi Realme GT2 yang bakal datang ke Indonesia nanti. Secara desain kami cukup terpesona dengan Realme GT2 versi abu-abu. Smartphone dengan bertanda tangan desainer asal Jepang ini terlihat berbeda. Smartphone ini menggunakan material premium, bukan Pertamax, sehingga permukaan terasa berbeda dipegang atau saat dilihat dari dekat. Jika dilihat ke belakang, awas ada jurang, bercanda guys, desain smartphone ini malah cenderung kayak mirip Realme GT Master. Bedanya di smartphone Realme GT2 ini tidak ada tonjolan-tonjolan bodinya, jadi terlihat enak aja pas dipegang. Realme GT2 juga punya bodi yang tipis dan ringan, dengan dimensi 162x75x8,6 mm dengan berat 176 gram. Penggunaan dengan satu tangan juga masih sangat nyaman. Beralih ke bagian layar, Realme GT2 juga telah dimodali dengan teknologi layar yang terbilang cukup mumpuni. Realme GT2 mengusung layar ukuran 6,62 inci panel AMOLED, resolusi FHD+, dengan fitur HDR10+ yang bisa mempertingkat kejernihan smartphone ini. Spesifikasi layar yang memanjakan mata ini ditambah refresh rate 120 Hz yang maksimal untuk bermain game. Tidak ketinggalan pula, smartphone ini dibekali Corning Gorilla Glass 5 dan sidik jari di dalam layar. Jika dibandingkan dengan Realme 9 Pro Plus, justru HP Realme GT2 mengalami peningkatan yang signifikan daripada Realme 9 Pro Plus. Layar dengan refresh rate 120 Hz ini mampu bersaing dengan Xiaomi Redmi Note 11 Pro, walaupun berbeda di dapur pacunya. Penggunaan punch hole di sisi kiri membuat rasio layar ke bodinya semakin besar, mencapai persentase 90%. Selain memiliki tampilan modern dan menarik, tentu saja spesifikasi Realme GT2 ini akan dibekali dengan berbagai komponen hardware serta sistem software yang sangat mumpuni di kelasnya. Di antaranya seperti penggunaan chipset dari Qualcomm, yakni series Qualcomm Snapdragon 888 dengan fabrikasi 5 nanometer. Buat kalian yang bertanya, Bang, Snapdragon 888 dibandingkan chipset komunis Dimensity 920 bagusan mana? Berikut ini kami kasih sampel perbandingan chipset Naga dengan chipset Dimensity. Di segi performa dapur pacunya, chipset Snapdragon 888 unggul telak atas sang lawan Dimensity 920.
Di segi baterainya, tampak chipset Snapdragon 888 lebih hemat daya daripada Dimensity 920 yang gampang boros. Untuk segi keseluruhan, menurut pengujian dari Nano Review, smartphone Realme GT 2 lebih bagus daripada Realme 9 Pro Plus, berkat chipset Qualcomm Snapdragon 888. Tak sampai di situ saja, smartphone kelas menengah ke atas Realme ini turut serta dibekali RAM 6GB, 8GB, dan 12GB yang dipastikan bakal mampu menjamin kecepatan performa multitasking. Bahkan untuk menjamin kebutuhan penyimpanan, Realme GT 2 juga telah menawarkan dua pilihan memori internal berkapasitas 128/256GB, yang mana dipastikan mampu menjadi ruang simpan secara ideal. Sistem operasinya menjalankan Android 12 yang dilapisi dengan tampilan antarmuka Realme UI 3. Bergerak ke sektor lain, saya di sini juga akan turut serta membahas bagian fitur utama dari spesifikasi Realme GT 2, yakni pada bagian kamera. Di antaranya ada triple kamera utama yang masing-masing memiliki ketajaman resolusi mulai 50 megapiksel dengan fitur OIS, ultra wide 50 megapiksel, dan kamera gimmick makro sensor. Hebatnya pada sektor kamera utama dari Realme ini sudah dibekali oleh fitur perekaman video 4K pada 1080 piksel, dan juga sudah dibekali fitur stabilisasi OIS dan AIS. Di sisi lain, tak lupa juga bahwa Realme GT 2 turut dibekali oleh satu kamera depan 16 megapiksel sebagai fitur untuk menjamin kebutuhan selfie. Jadi sudah pasti Realme fans akan merasa puas dengan hasil foto kamera dari smartphone ini yang sangat berkualitas dan begitu berkesan. Selanjutnya, sektor konektivitas yang diusung oleh spesifikasi Realme GT 2 tampaknya juga jadi salah satu sektor yang tak bisa ditinggalkan begitu saja. Kemudian untuk mendukung aktivitas lain, ada juga beberapa fitur koneksi jarak dekat, seperti Bluetooth 5.2 dual speaker stereo, USB Type-C, dan USB on the go. Sementara itu pada HP Android ini sudah tidak menyediakan lubang audio 3,5 mm sebagai lubang kabel headset. Baterai turut jadi pembahasan prioritas oleh saya sebagai salah satu sektor penting untuk menjamin kebutuhan akan daya dari spesifikasi Realme GT 2 itu sendiri. Sedangkan untuk kapasitas daya baterainya sendiri juga terbilang cukup besar hingga 5000 mAh dengan fitur baterai berupa pengisi daya cepat 65 Watt. Masuk kepada sesi paling akhir dari pembahasan kali ini, kita akan mengulas terkait soal informasi harga Realme GT 2 terbaru. Menyinggung harga Realme GT 2 terbaru, sudah barang tentu menjadi topik yang membuat banyak orang penasaran, termasuk saya dan kalian yang sedang menonton. Gimana, udah pada lihat harga dari smartphone Realme GT 2 kan? Menurut kalian apakah smartphone ini bisa bersaing dengan HP Xiaomi 11T Pro? Jujurly, which is literally, saya pribadi sangat tertarik menunggu HP ini launching di Indonesia. Jadi daripada saya beli Realme 9 Pro Plus, mending tunggu Realme GT 2. Berbicara soal tanggal rilisnya, kemungkinan besar smartphone ini bisa di-launching ke Indonesia 2 bulan setelah terbitnya TKDN Indonesia. Kemungkinan besar Realme GT 2 Pro bakal rilis ke Indonesia terlebih dahulu, selanjutnya adiknya ini bakal rilis belakangan. Menurut kalian, apakah smartphone ini wajib kalian punya? Jujurly, saya pribadi sangat tertarik dengan HP ini dibanding Realme 9 Pro Plus. Perlu kalian ingat guys, admin bukan sales Realme, jadi admin tidak melebih-lebihkan smartphone ini. Emang HP ini dasarnya aja udah bagus. Untuk perilisan di pasar Asia Tenggara, smartphone ini bakal dirilis ke Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Jika kalian bertanya tentang smartphone ini, silakan kalian bisa komen di kolom komentar ini, kami usahakan akan membalas komentar kalian. Oke, di sini kami pamit, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.